Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Dear Nemesis? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Malam langsung dipenuhi ketegangan saat Sujong mengkonfrontasi Jion tentang kalung rantai itu. Apalagi ketika Sujong menanyakan apakah Jion adalah naga api hitam. Kata-kata itu menggantung di antara mereka seperti kebenaran yang tak terucapkan. Dan pada saat itu, Jion akhirnya menyadari siapa Sujong. Dia adalah Strawberry. Mereka berdiri mematung, tidak mampu memproses kenyataan itu. Tetapi beban masa lalu terlalu berat bagi Sujong. Tanpa sepatah kata pun, Sujong masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Jion berdiri di luar. Di dalam kamarnya, pikiran Sujong melayang kembali ke kenangan masa kecilnya, yang telah lama dia coba lupakan. Sujong ingat betapa sulitnya tahun-tahun itu. Dia pernah dibully karena miskin. Tapi Sujong terus-menerus berusaha kuat demi ayahnya dan adik laki-lakinya. Ketika ibu Sujong meninggal, Sujong berjanji untuk tidak membuat ayahnya khawatir. Sujong akhirnya menemukan tempat pelariannya yaitu internet. Tempat di mana ia bisa mencurahkan isi hatinya kepada seseorang tanpa takut dihakimi. Namun saat Sujong mengetahui bahwa satu-satunya orang yang ia percayai telah berbohong kepadanya, hal itu langsung menghancurkan Sujong sepenuhnya. Sekarang, setelah dihadapkan dengan kebenaran, Sujong tidak yakin apakah ia ingin membuka kembali pintu itu dan mengambil resiko untuk patah hati lagi. Keesokan harinya, Sujong mengunjungi Hajin. Hajin kaget ketika Sujong mengungkapkan bahwa dia sekarang tahu kalau Jion adalah si naga api hitam. Sementara itu, Sinwon menjemput Jion untuk membawanya ke restoran Hajin. Sinwon mengaku kalau Hajin adalah pacarnya. Dan selama perjalanan, Jion mengungkapkan bahwa ia akhirnya mengetahui kalau Sujong adalah si Strawberry. Kembali ke Sujong. Sujong bertanya, dari kapan Hajin tahu kalau manajer Sujong adalah naga api hitam? Hajin mengaku bahwa dia sudah tahu sejak Sujong mengajak manajernya untuk makan di restoran Hajin. Hajin tidak pernah mengira kalau keduanya akan benar-benar berpacaran seperti ini. Akhirnya di restoran, keempatnya mencoba membahas situasi ini. Sinwon dan Hajin berusaha untuk menenangkan situasi. Mereka berkata kalau kejadian di antara Sujong dan Jion kan terjadi saat mereka masih kecil. Dan kemudian bertanya apakah mereka akan melanjutkan pacaran. Mendengar pertanyaan itu, Sujong dan Jion menjawab dengan jawaban yang berbeda. Sujong berkata kalau dia ingin mengakhirinya, tapi Jion tetap pada pendiriannya, kalau dia masih pengen berpacaran dengan Sujong. Akhirnya, Sujong mengajak Jion untuk berbicara berdua. Sujong mengatakan kepada Jion bahwa yang terbaik adalah mengakhiri semuanya sekarang, sebelum menjadi babak menyakitkan lainnya dalam kehidupan masing-masing. Di kantor, suasana di antara mereka semakin dingin. Sujong menghindari Jion sepenuhnya. Kemudian Jion menyuruh Sujong menemui Jion di ruangannya. Sujong dengan tegas mengatakan kalau mereka udah putus. Tapi Jion juga mengatakan dengan tegas kalau baginya hubungan mereka masih berlanjut. Sujong lalu mengingatkan Jion kalau cinta pertama mereka sama-sama menyakitkan. Bagaimana mereka bisa terus berpacaran? Tapi Jion berkata kalau dia menyukai Sujong. Kemarin itu Sujong mengatakan agar Jion bisa menyukai apapun sebebas-bebasnya. Nah sekarang yang Jion sukai adalah Sujong. Bagaimana Jion bisa berhenti? Jion kemudian mendekati Sujong. Dia meminta maaf karena dulu dia telah berbohong kepada Sujong mengenai umurnya. Jion meminta agar Sujong melupakan masa lalu tersebut dan melihat Jion sebagai Jion yang sekarang. Namun Sujong mengatakan bahwa kebohongan Jion dulu itu sangat menyakitinya. Jika saja Jion jujur pada Sujong saat itu, Sujong tidak akan menyakitinya saat mereka masih belia. Sekarang, kerusakan telah terjadi dan Sujong menolak untuk terluka kembali. Jadi Sujong pun pergi dari ruangan Jion. Malam harinya, Sujong mendatangi restoran Hajin. Dia mengatakan kalau hubungannya dengan Jion udah selesai. Sujong mengungkapkan isi hatinya kepada Hajin. Mungkin dulu itu Sujong merasa sangat kesepian, hingga dia segitunya membutuhkan seseorang di sisinya, sampai nggak sadar kalau orang itu hanyalah anak kecil. Hajin tahu kalau Sujong nggak hanya membenci naga api hitam, tapi Sujong juga membenci dirinya dulu. Di sisi lain, Jion yang patah hati menghabiskan malam dengan minum-minum bersama dengan Sinwon. Jion ngoceh-ngoceh karena dia nggak terima diputusin sepihak sama Sujong. Sebagai teman, Sinwon berusaha mencoba memahami semua yang dikatakan oleh Jion. Keesokan paginya, foto Jion yang sedang makan dengan keluarga Sujong kemarin itu mulai beredar. Hal ini memicu gosip di tempat kerja. Bahkan sebelum rapat dimulai, Sujong mendapatkan komentar-komentar yang mengejek dari para rekan kerjanya. Mereka bilanglah kalau Sujong dan Jion akan menikah, dan lain sebagainya. Sujong berusaha tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan gosip tersebut. Jadi dia memberikan tanggapan yang tajam pada semua rekannya itu, dan dengan mudah membungkam mulut mereka. Ternyata, Jion mendengarkan semua pembicaraan ini dari luar ruang rapat.
Kemudian saat Jion masuk ke dalam ruangan rapat, Jion menegaskan kalau di kantor, mereka semua hanya boleh membicarakan pekerjaan saja. Tentu saja, Jion sangat ingin melindungi Sujong. Setelah itu, Jion dipanggil untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan, yaitu sang nenek. Nenek Jion mengisyaratkan akan mengeluarkan Sujong dari perusahaan. Dengan tenang, Jion menanggapi kalau Sujong sedang berada di proyek pembaruan. Intinya, Jion membuat Sujong tampak sangat berharga bagi perusahaan, agar Jion dapat memastikan posisi Sujong tetap tidak tersentuh. Mendengar itu, nenek Jion setuju untuk membiarkannya kali ini. Setelah Jion keluar dari ruangan, neneknya memerintahkan Bu Kwon untuk mengawasi Jion dengan ketat. Karena Sujong sebelumnya mendengar dari Sinwon kalau Jion telah dipanggil oleh neneknya, Sujong pun merasa khawatir. Kemudian mendekati Jion untuk menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Kali ini, Jion menanggapi Sujong dengan acuh tak acuh. Dan kata-kata Jion menusuk lebih dalam dari yang diharapkannya. Jion mengatakan bahwa hubungan mereka kembali ke tempat awal. Ya, manajer dengan bawahan aja gitu. Kenyataan itu memang menyakitkan, dan saat Sujong berjalan pulang, tiba-tiba hujan lebat membasahinya. Langsunglah Sujong teringat kenangan tentang diri dan Jion yang telah mereka lalui bersama. Setelah sampai ke rumah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sujong menangis di depan ayah dan adiknya. Sujong mengakui bahwa dia tidak sekuat yang dia pikirkan. Kita tahu lah ya, Sujong sebenarnya mencintai Jion. Dan sekarang, setelah Jion setuju untuk mengakhirinya, rasa sakit yang Sujong rasakan mulai terasa dan menjadi tak tertahankan. Hari demi hari pun berlalu. Jion memperlakukan Sujong kembali seperti karyawan biasa. Jion bekerja tanpa henti dan memacu dirinya hingga kelelahan, memastikan semua proyek perusahaan selesai tanpa penundaan. Sujong memperhatikan perubahan dalam diri Jion. Jadi Sujong pun perlahan menerima jarak yang telah diciptakan di antara mereka. Suatu hari saat Sujong hendak menyerahkan laporan ke ruangan Jion, Sujong melihat Jion tertidur di kursinya. Dan untuk sesaat, rasa bersalah menyentak hatinya. Sujong tidak ingin dirinya menjadi alasan Jion bekerja seperti ini. Keesokan paginya, Jion tidak muncul di kantor dan juga tidak online di aplikasi pesan. Karena khawatir, Sujong menanyakan keberadaan Jion kepada Bu Kwon. Bu Kwon mengatakan kalau Jion dalam keadaan tidak sehat. Awalnya Sujong ragu-ragu. Dia memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak perlu mengunjungi Jion, karena itu hanya akan memperumit keadaan. Tapi Sujong teringat akan perkataan Jion. Asal Sujong tetap menyukainya, Jion tidak peduli dengan apapun juga. Karena itulah Sujong membeli obat dan pergi ke rumah Jion. Tapi Sujong tidak menyadari bahwa Bu Kwon sedang mengawasi dari kejauhan. Bahkan Bu Kwon menginformasikan hal ini kepada nenek Jion dong. Ketika Sujong melangkah masuk ke rumah Jion, Sujong mendapati Jion sudah tergeletak di lantai. Sujong bergegas menghampiri Jion dan membantunya tidur. Sujong juga memastikan Jion minum obatnya. Saat Jion tidur, Sujong duduk di sampingnya. Dan diam-diam mengeluarkan semua kata yang telah dia tahan selama ini. Sujong mengakui betapa dia menyesal telah menyakiti Jion. Padahal Sujong ingin menjadi pemegang rahasia Jion tapi akhirnya gagal. Kemudian saat Sujong hendak pergi, Jion meraih tangan Sujong dan meminta Sujong untuk tidak pergi. Dengan suara lemah tapi tulus, Jion mengatakan kalau dia tidak ingin Sujong merasa bersalah. Karena Sujonglah yang selama ini mencintai Jion. Entah itu dulu ataupun sekarang. Jion juga mengatakan kalau Sujong adalah pemegang rahasianya yang terhebat. Dengan pengakuan yang pelan, Sujong memberitahu Jion betapa dia mencintainya. Mendengar kata-katanya, Jion menarik Sujong mendekat. Jion pun mengaku kalau dirinya juga mencintai Sujong. Keduanya lalu berciuman dan menyegel cinta mereka dengan janji yang tak terucapkan. Keesokan paginya, barang-barang di ruangan Jion dikeluarkan dari ruangannya. Hal ini tentu aja membuat seluruh orang di kantor jadi kebingungan. Bahkan ada sebuah pengumuman resmi yang mengumumkan kalau Jion sudah dipecat sebagai manajer umum. Memang kadang luka masa lalu yang belum selesai bisa merembet ke masa sekarang ya. Kudu ikhlas kita tuh jadi manusia memang. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.